Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 21, hukum takmir membisniskan uang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukum takmir mengembangkan harta masjid seperti tanam modal dalam kurung kirot atau membuat toko? Jawaban, boleh apabila harta masjid berlebih dan takmir merasa yakin dugaan kuat bisa mendatangkan keuntungan. Referensi pertama saya ke Asma Matalib Syarhul Rawdatul Talib, qauluhu ala nadir al-imarah. Bagi nadir harus imarah. Idza fadulan min ra'il waqfi malun hal nadir ayat tajrihi, ketika pawetone wakaf, ra'i pawetone wakaf itu berlebih, maka apakah bagi nadir boleh untuk mendagangkan, untuk dibuat berdagang? Ajaba Subukiyu, dijawab oleh Imam Subuki, bijawab dzalika idza kana li masjid. Boleh membuat dagang hal tersebut ketika ada maslahah yang kembali ke masjid. Itu kembali oleh Pak. Oli. RT. Ngaji lo cepat mau. Bagaimana itu kan ngaji ini kok gak oleh ganggu kesenangannya ya. Idza kana di masjid ya. Niku kata maslahat itu kula enten ning lafaz li masjid, manfaat mari masjid. Ngeten li anahu kalau khurri bihi rafilihi, karena masjid itu seperti halnya orang yang merdeka, berbeda dengan selain masjid. Terus nomor kali Bugiyatul Mustarsidin, mas'alatul ba' wadifatul wali, acarane wali wong sing ngurusi fi matawalla fihi, dalam perkara sing diurusi iku hifdzuhu wa ta'ahhuduhu, menjaganya, meniti-nitinya, ngopeni, wa tasarrufu fihi bil hibdah wal maslahah, dan mentasarrufkannya dengan keuntungan. Bil hibdah maknanya keuntungan, dengan keuntungan wal maslahah dan maslahah. Wa sarfuhu fi masarifihi, dan mengalokasikan pada beberapa alokasinya. Hadza min haitsul ijmal, ini keterangan secara umum. Intinya boleh, dan ketika itu ada dugaan maka ya baik. Terus soal B, siapakah yang menanggung resiko jika benar-benar terjadi kerugian? Jawaban, bila kerugian disebabkan kecerobohan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan kecerobohan. Bisa takmir, bisa pelaku bisnis. Bila tidak disebabkan kecerobohan, maka tidak ada yang bertanggung jawab. Termasuk kecerobohan takmir adalah harta masjid diserahkan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Termasuk kecerobohan pelaku bisnis adalah menyerahkan suatu barang sebelum menerima pembayarannya.
Referensi ada Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Niki Mawsu'ah Fiqhiyah ini kita itu kurjus nih, kita panjang dia. Tapi sering digamel pondok-pondok amargi niki sing gawe negara kuat. Jadi negara kuat niku wonten Lajnatus Syu'un Kementerian Agama ini membuat nglumpukne para kiai-kiai sak kuat, para ngalim sak kuat kon gawe kitab Madzhabul Arba'ah digaji negara terus pokoke difasilitasi benar-benar. Saya kira dados Mawsu'ah Fiqhiyah ini dadine 17 juz. Nah, kitab ini mau kabar banget soalnya kitab ini mboten wonten kesimpulan. Kitab kontemporer itu sing sering temporer ten loro iki. Enten Mawsu'ah Fiqhiyah niki kali Al-Fiqhul Al-Islami wa Adratuh karyane Wahbah Az-Zuhaili. Niku nggih fikih Madzhabul Arba'ah niku 4 juz. 5 juz. Bedane lek Mawsu'ah kali Fiqhul Islam niku lek Fiqhul Islam itu kadang-kadang ditambahi kefahamane Wahbah Az-Zuhaili. Jadi bar nyantum baru ditambahi pola aku ngene tambah-tambahi pemahaman iki ambek. Dan sering lari-lari pondok sing tiang-tiang tukang bakso sing wis engkek bakso niku mboten setuju karo pendapatnya karo kesimpulan Wahbah itu mboten setuju karo tambahan watah ngono. Tapi lek Mawsu'ah Fiqhiyah ini belas betul tambahan nek napa iki jenenge kelompokne pendapat-pendapat sing kitab Madzhabul Arba'ah niku. Mane luwih muktabar niki kita. Pun niki nerangaken al-masyhur taqsimul yadi ila qismaini. Kekuasaan itu secara umum itu dibagi menjadi 2. Yadi amanatin wa yadi dhamanin. Ini istilah nih. Kekuasaan yang bersifat amanah dan kekuasaan yang bersifat dhaman. Dhaman itu menanggung. Wa yadul amanah hiyazatus syai'i awil mali niyabatan latamalukan. Definisi kekuasaan yang amanah itu adalah cirinya memperoleh sesuatu atau harta dengan menjadi ganti bukan untuk dimiliki. Memperoleh sesuatu, menguasai sesuatu atau harta untuk menggantikan pemiliknya bukan untuk memiliki harta tersebut. Contohnya kayak dilwadi seperti kekuasaannya orang yang menerima titipan, wal musta'iri dan orang yang nyileh meminjam, wal mustajiri dan orang yang menyewa, wasyariki dan syarikon sekuton, wal mudharibi dan orang pelaku investor, ya pelaku invest apa istilahnya ngamile apa ya ngarep salah investor ya siapa yang menerima invest nih nadirul wakfi dan nadirnya wakaf ya takmir jenengan itu jenengi yadul amanah wal wasi dan orang yang diwasiati dan orang yang diwasiati itu jenengi yadul amanah. Ini keterangan ini wa yadul zaman ya, kekuasaan yang harus menanggung itu bersifat hiyazatul mal litamalluk aw li maslahatil haiz, memperoleh suatu harta guna untuk dimiliki atau untuk kemaslahatannya orang yang memperoleh. Contohnya kayak dil mustahili seperti kekuasaannya orang yang membeli, wal qabidi dan orang yang menerima ala saumis siroi atas tawaran pembelian, wal murtahini dan orang yang menerima gade, wal ghasibi dan orang yang menggosok, wal maliki dan orang yang memiliki, wal murtaridi dan orang yang meminjam. Nah, ini hukumnya. Wa hukmu yadil amanati an-nawadi al-yadi amanatan la yadmanu man huwa tahta yadi illa bid'ati al-taqsim. Hukumnya kekuasaan yang bersifat amanah ini sesungguhnya orang yang mempunyai kekuasaan itu, yang sedang mempunyai kekuasaan itu melakukannya itu harus melakukan dengan amanah, dengan amanah. Artinya dia itu tidak akan mengganti rugi atas apa yang ia pegang kecuali disebabkan kesembronoan.
Enten lafal ta'adi enten taksir. Ta'adi niku sembrono mergo kebacut, taksir niku sembrono mergo kurang. Dadi enten bedane. Jadi teng fikih enten kalih ya, enten yadul amanah, enten yadul zaman. Intine ngeten. Lek yadul amanah niku dia tidak akan mengganti rugi kecuali ada kesombronoan yang menyebabkan rusak, maksudnya nggih. Lek yadul zaman itu pokok rusak, mbuh sembrono ora sembrono, maka dia wajib ganti rugi. Ini bedanya begini. Lek yadul amanah dia mengganti rugi ketika rusak dan rusaknya disebabkan kesembronoan, itu yadul amanah. Lek yadul zaman pokok barangnya rusak sembrono ora sembrono niku wajib ganti rugi. Makanya mau dibagi niku. Apa sing barangnya sembrono ora sing kelakuane sembrono ora sembrono pokok barangnya rusak niku wajib ganti rugi. Contone niku nembe wau kaya kekuasaan mustari wal qabid ala sulmi syirah wal murtahin wal ghasib wal malik wal mutahin. Ya. Awake dhewe utang duit, utang barang. Kok enek rusake mbuh iku mergo kesalahane dhewe apa ora ya seneng jawab awake dhewe. Misale ana iki jenenge gade tompo gade digadeni mobil. Kok enek rusake mobil sembuh rusak ku mau mergo awake dhewe apa mergo afat samawi niku malapetaka mergo langit. Misale kembukan wit ra sengaja, terus misale apa iku jenenge banjir. Pangan tikus kabele ayo bangsa afat samawi. Niku awake dhewe panggah wajib ganti rugi. Dan iki bedane yadul zaman kali yadul amanah. Yadul amanah mboten. Nah sedangkan kasus awake dhewe niku wau ya kasus napa namine kerugian disebabkan investasi dari uang masjid ini akad itu akad mudharabah tanam saham. Dan mudharabah itu jelas terminologi didhawuhne niku termasuk yadul amanah. Nah yadul amanah berarti tidak ada yang berkewajiban ganti rugi ketika tidak berangkat dari kesembronoan. Ketika berangkat dari kesembronoan maka yang sembrono itu yang ganti rugi. Cuma bedanya yang perlu dipahami itu asal mesti itu kesembronoan di dalam fikih dan dalam realita ini betul sami. Ini sing perlu diperdalam aslinya bab niki. Misal contoh, awake dhewe ini misalnya Pak nggih. Misalnya awake dhewe niki nuku ngedol rokok dituku nggih dolan. Ngedol rokok dituku dolan. Niki lak awake dhewe, kok awake dhewe iki ngerti napa niku jenenge carane ngejone dhuwit ning ndi. Niku awake dhewe kadang-kadang ya dulu. Dan itu menurut kita tidak masalah. Niki lek menurut fikih langsung diarani ta'dil. Langsung sembronoan. Nanti kok ada mbesete, ya iku sing apa jenenge sing bertanggung jawab ya sing nampa dhuwit dolar kuwi mau. Misalnya teman-teman Tempo itu awake dhewe kan enggak apa-apa, biasa-biasa wae. Misalnya masjid duwe kantin, masjid duwe toko. Mari ngoten Pak Khazin teko aku juga ora kese ya duwe engko ya misalnya. Niki lek fikih pun ta'dil. Pun sembrono nih. Soalnya kudu ya dan biadin kudu harus cash. Misalnya enggak oleh kemudian ditempokan. Nah kesembronoan ini yang kita dan fikih tidak sama. Oh contoh balik, koyok safar, lunga kanthi napa jenenge kanthi gawa barangi. Niku lek fikih niku sembrono. Lek awake dhewe kan boten.
Nah ini perbedaan kesembronan di antara sedikit perbedaan kesembronan antara fikih kali umumnya ini ngoten niku. Dan itu masih banyak lagi lah. Pun cekap ya, lajeng uang masjid untuk pengajian umum. Bolehkah uang masjid digunakan untuk pengajian umum? Jawaban, bila pengajian digelar di dalam masjid maka boleh dengan syarat sebagai berikut. Uang masjid berlebih, bukan uang hasil sumbangan untuk imarah, tidak ada kebutuhan yang lebih penting, penggunaannya dengan cara yang wajar, tidak berlebihan menurut pandangan umum. Bila pengajian digelar di luar masjid, misal di halaman masjid atau lapangan, maka tidak boleh karena tidak ada kemaslahatan yang kembali kepada masjid, kecuali mengikuti pendapat Al-Mahamili yang dinukil oleh Ar-Roini, boleh dengan tetap menjaga syarat di atas. Ini persis yang kalau terangkan awal gitu. Referensinya nggih niku wis bolak-balik, referensinya kados minggil-minggil sami niku Fathul Ilmanin manan sami. Langsung di skip mawon. Qolaidul Kharaij niku nggih sami sing wingi. Niku nggih wonten-wonten niku. Sing kula dhewe rong patek wani nggih niki, nggih pendapat niki. Rumah sekolah pendapatnya terlalu ekstrim, sekatus yang kurang terangkan ini. Tapi yang jelas pun ini kalau Sarful Zaid al-Mutasib di Dirasati Ilmin itu kan pun nanti dibahas ini. Tapi yang jelas catatan itu penting. Jadi tempatnya harus di masjid, terus tidak ada kebutuhan yang mendesak, terus mari ngoten napa itu jenenge uangnya berlebih. Ini catatan-catatan yang tidak boleh diabaikan. Uang yang dipakai bukan uang untuk imarah, maksudnya uang sing enak lafate ya maksudnya. Iki digawe tuku semen Pak. Nah niku uang yang dibatasi. Enten alamat terus bahasanya enten alamat. Ban lajeng sikap nazar ketika masih tidak dipakai. Bagaimana sikap nadir terhadap masjid yang sudah tidak difungsikan lagi oleh masyarakat? Jawaban, tetap wajib menjaga bangunan masjid tersebut sebab dimungkinkan bisa berfungsi seperti sedia kala. Namun bila ada kekhawatiran munculnya madharat, misalnya alat-alat masjid dicuri orang, maka boleh bagi nadir membongkar dan menyimpannya untuk digunakan ke masjid yang terdekat. Referensi I'anatul Talibin Far'un lawin hadama al-masjidu ketika masjid roboh au kharabatil mahillah atau daerah tersebut terbengkalai, tertinggalkan. Mahillah itu pemukiman gitu. Au kharabatil mahillah haulahu atau daerah yang ada di sekitar masjid itu wongnya podo ngalih, podo bahasanya enggak. Pokoknya terbengkalai daerah ini paling kosong, ngungsi, atau trans. Watafaraqan nasu anha, sudah tidak ada manusia di daerah itu. Fata'attal al masjid, sehingga masjid itu menjadi suwung. Ta'attal ini maknanya suwung. Lam ya'ud milkan bihalim, maka masjid itu tidak bisa kembali menjadi milik sama sekali. Wakaf nek kadung wakaf ya wis panggah jadi wakaf. Wala yajuzu bai'uhu li imkani audihi. Kamakan. Dan tidak diperbolehkan menjual masjid tersebut karena masih mungkinnya untuk kembali sedia kala. Wali annahu fil hali yumkinu sholata fihi. Wali annahu fil hali yumkinu sholatu fihi. Sholatan yumkinu sholatu fihi. Karena sebenarnya seketika itu masjid itu masih bisa dibuat untuk sholat. Yang disebutkan wonten sinten ya takmire itu sholatnya masjid itu penuh. Ya betul. Summal masjidu al-mu'attalu fil mawdi'il kharab wan sama yumkinu sholatu fihi teh. Summal masjidul mu'attalu, kemudian masjid yang suwung di dalam tempat yang sudah ditinggalkan. Illam yakhaf min ahlil fasad laqdahu lam yumqat. Ketika tidak dikhawatirkan dirobohkan oleh orang-orang nakal, orang pencuri dan lain sebagainya, maka masjid tersebut tidak boleh dirobohkan.
Wa in khifa, tapi ketika khawatir dirobohkan oleh orang-orang yang mau berbuat jelek, maka nukido wa khufido, wajib dibongkar dan diamankan. Wong kok lek gak di apa jenenge gak dibongkari ya malah gempet di Duali wong. ngoten niku. Gendang didol wesi dicuko itu malah wajib dibongkar wa khufido. Wa indra al-hakimu ayya'mura binaqdihi masjidan akhar, ketika ada pejabat, ada bupati atau lurah yang mempunyai penemu, mempunyai pendapat, mempunyai ra'yu bahwasanya sebenarnya masjid itu bisa untuk dibuat membangun masjid yang perlu dibangun, masjid lain yang perlu dibangun, maka jaza wa makan akraba ilaihi fa huwa aula, maka hal itu diperbolehkan dan masjid yang lebih dekat itu lebih baik. Wa ma utai masjid karena kama Allah ma iku akraba ilaihi balik masjid al-muhadim ya fa huwa maqta ma iku aula utama. Masjid yang lebih dekat lebih baik. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan sarfuhu, mengalokasikan masjid tersebut ila imarati bi'rin aw haudin, untuk mengimarah, membangun sumur atau kolam. Wadada al-bi'ru al-mawqufatu, seperti halnya Nabi ini masjid adalah sumur yang berstatus wakaf. Idza kharabat, ketika sudah bongkar, maka yusrafu naqduha ila bi'rin ukhra, maka remuan bongkaran itu harus ditasarufkan pada sumur yang lain, atau ketika rupa kolam maka pada kolam yang lain, bukan pada masjid. Intinya yang terakhir ini wayura agharadul wakif ma'amkana, tujuan wakif dalam mewakafkan itu harus dijaga oleh nadir selama mungkin, sebisa mungkin. Nah ini yang dimaksud nyapa lek masjid niku oleh mek dinggo bangun masjid yang lain, lek sumur dinggo sumur yang lain, lek napa kolam dinggo kolam yang lain, karena wakif itu mewakafkan itu ya kalau masjid untuk masjid, sumur untuk sumur, kolam untuk kolam. Nah ini yang menjadi pondasi apa sorfu, pentasarufan yang dilakukan oleh takmir. Saged dipahami itu lagi. Lek pertama masjid mari ngono ditasarruf, dialokasikan, didadekne sumur niku harus keluar dari keinginan wakif. Makanya sing beda Pak, aku mau tawan tanah sing wis wakaf dirawani aku, gak iso. Karena sudah ditentukan ini pengelolaannya untuk masjid. Misalnya ngoten niku. Bahkan orang kena awake dhewe kuwi, wah iki mbiyen sing wakaf sumur ada di masjid ora yo seneng. Nah, dhewe kan tuman ndak pernah iki ora kok ikan dhewe ya ta. Iki ternyata iki emang mboten bareng. Karena apa? Wakif wis gak ono. Terus sing jelas tujuan itu gawe sumur. Cara mewakili mbiyen iku men gawe masjid yo gak mungkin kuwi digawe sumur. Tapi syaratnya itu terbengkalai lho. Masjid terbengkalai, sumur terbengkalai, kolam terbengkalai. Bon, cekap. Sewu ya. Nggih, monggo. Kait gawe pembongkaran itu seumami ngeten. Masjid itu diganti gentengnya. Otomatis genteng yang lami kan boten dimanfaatne. Niku ngoten niku pareng boten didol. Jalannya tak enak seminggu ini toh, Pak. Tumpah udah sambil dong. Kita nerima waktu dodol seminggu ini kan. Bener.
Buatan ini kuliah kita kan turuti gitu. Alhamdulillah. Pertama ngeten Pak. Pertama itu yang belum jelas itu adalah status pertama. Wong nu lek ngopeni masjid itu kan belum jelas statusnya. Misalnya kan. Ini ada contoh. Ini lawangan ini pintu ini Pak. Ini mau kufah sanes nih. Pak Kufan betul. Sinten sing kersa? Seseorang tumbas bantuan. Itu tumbas ya? Nggih. Nah, ini buat rakov. Saya buat rakov digonta-ganti pokok wonten maslahah parem, didol nggih. Parem. Bawa pulang dulu. Tapi lek satu senti wakofan, maka ganti tok lho betul Pak. Tapi duit masjid nih. Oh nggih, betul apa? Walaupun dapat duit masjid, sing penting duit kota amal itu betul apa? Harus wakaf. Permasalahan ini ku kecerobohan takmir nomor siji. Biasanya rapat lah iki wakafan apa dudu. Syukur langsung diari plak-plak ya meneh barang-barang rene cilik-cilik ngono niku. Wis plak-plak diari. Dibanding mubadir. Nah, ngoten niku. Ora ditulisi ki wakafan. Padahal itu penting banget. Niku yang nanti menghalal atau haramkan penjualan itu setelah tidak terpakai. Lek statusnya bukan wakaf itu enggak kudu darurat. Pokok enek hajat tok dol boleh. Tapi mboten kok duwe nang sak itu makane masjid. Tapi kalau statusnya wakaf ini boleh idzabariyat nemu ini. Ketika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan kecuali dijual. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan, masih bisa diharapkan kemanfaatnya, itu masih dari parnya. Ini kok buatan saged ditawar kan? Makanya yang paling repot itu buatan caranya, tapi nengerinin di sing wakaf kali. Berarti sing repot malah karena ngeten iki, takmir menerima gelondongan kajeng, niki kajengnya tak wakafne teng masjid. Niku luwih repot malah berarti njen. Luwih pot. Luwih pot. Pot Sekitar ini repot. dan terus sebutane luwih pot. Makanya mulai saat ini jengkal Pak. Nopo di barang-barang penak dipetung mau. Bahasanya. Nggih. Ini kula wakaf pun. Niki sekecap jariyah mawon, pun jariyah niku ganjarane padha, dadi habis titik ngono. Berarti Bang Ruwet burine. Maksudnya pengurusnya tanggung jawab nggih niku nggih. Sing nampi niku. Nggih sing dosa lek kleru nggih sing takmir niku. Ya. Nur Dewi, iki riyen ceritane masjid niki berawal dari musala. Musala wakaf nang sana. Lah niku sing bener. Bukan. Mboten nggih. Bapak maksudnya mboten. Ada terus krana lingkungan BCK ini dereng gagawan masjid, Nggih. para sepuh rumiyin iki dige Jumatan ngoten insyaallah bahasane. Ngono ya Pak Roni. Nggih. Nggih. Akhirnya seiring perjalanan waktu direhab yang pertama nang serambinya niki dibakne, terus yang terakhir si cah nom-nom niku dijak kentung dandani serambi nggih karuan dibangun mawon masjid ngoten terus seperti sekarang iki. Ajeng. Terus ini ku startnya sing kula sing generasi kene niku mboten genah harian niku wakaf diyani mung dige Jumatan no mboten niku mboten genah. Nek gawe putune niki dhewe mboten wakaf berarti nggih mboten wakaf. Sak mantune digantos masjid niku enten pewakafan apa mboten? Ekor mbah nek. Lah yo sing penting kuwi lho. Kali wonten nadire itu mesti berarti kan Pak. Oh, nggih. Nadire niku sing bentuk kaki nggih. 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 Ngaji tunjukan niku. Sing anu bapak niku sing nampi, tapi tuku bapak dipun cerita. Niku mulai pembentukan nadir itu ketika ajeng merubah dados masjid apa tasik mulai musala.
badhe kula diceritani niku. Kali ngaji. Artosipun berarti Badhe ndamel masjid niku rundingan tokoh agami lajeng Mbah Haji Nawawi niku sing putus niku. Nunjuk hadiripun. Lah. ngoten. Nah, pertanyaan kula, apunten Pak ya. Nggih. Ini ngapunten. Mungkin lek dadi hukume apa to ngamuk. Niku pas riyen didadosaken masjid niku musala niku dibongkar riyen apa langsung musala wis dadi terus diwakafne masjid. Soalnya mau dados. Terus mari ngoten langsung diwakafne masjid mboten dibongkar riyen. Dibongkar. Dibongkar sanggare dintek nerisik. Oh, bongkar riyen bar dibongkar lagi enten wakaf. Mboten sing kote-kote mboten masjid wakafe. Piye Pak Ron? Sanggare dereng dibongkar mesti. Lah riyen niku sing sekolah semrep lho Nggih. Nggih. Begitu disepakati di Jumatan, ngoten. Ya langsung di Jumatan. Kondisinya tetap seperti itu. Musala. Kondisi musola yang ada. Bukan kan titik-titik orang langsung. Lek tasik damel Jumatan tasik aman. Maksudnya dereng-dereng pokoknya musola itu saya sebagai Jumatan ya, tasik aman. Itu urung pindah masjid. Belum ada akad wakaf niku wau nggih. Nggih, tapi lek wis kono nggih itikaf langsung masjid sini. Lek di Jumatan urung dadi Mbak, langsung dadi. Enggak masalah. Nggih. Sampun, Bapak sampun mriki. Wis rene no. Sampun. Bapak sampun mriki. Kuwi ya lek cerita. Berarti sing kan masjid sing. Heeh. Ya Mbak ini masjid sama di musala. Ya mergo dhewe Mbak iki lho masjid. Terus pundi? Masjid. Lime ngono. Maksud kula ngenten maksud kula. Jadi, nggih, cara Pak niki mengke pancen padha kalih gambaran kula yang lalu di daerah Belanda ngoten nggih. Ketika riyen itu diwakafkan menjadi masjid dalam waktu keadaan musola itu belum tidak dibongkar, maka pembongkaran setelah wakaf itu hukumnya haram. Ada ya? Nggih. Karena musolanya tidak wakaf. Ya, musolanya tidak wakaf berarti kalau tidak wakaf napa? Ketika diwakaf itu sak bangunane ketut. Kan bener to Pak, misalnya ngaten. Kulo duwe tanah. Tanah kita wakafnya di masjid, jare ngaten nggih. Terus mari ngoten napa niku jenengan rokan bangun masjid dhuwure. Niku sing masjid namung tanah tok, dhuwure dereng dados masjid niku. Tapi misalnya enten bangunan langsung iki tak wakafnya di masjid niku sak bangunane ketok dadi